Shalom. Aku percaya bahwa hari ini kita mau sama-sama menyorakan kebaikan Tuhan, kemenangannya, kedahsyatannya. Amin. Mari sama-sama bangkit berdiri dan kita sama-sama memuji Tuhan. Tuhanlah kekuatan emasku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya.
Izinkan kami untuk menyembah dan memuji-Mu Tuhan atas segala kebaikan-Mu Tuhan yang masih mengalir dalam kehidupan kami semua. Kami dapat melewati masa-masa sulit kami Tuhan. Itu semua karena Engkau Tuhan, karena penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Berkat-Mu sungguh melimpah Yesus dalam kehidupan kami semua. Engkau Allah yang baik Tuhan. Kami ingin meninggikan-Mu Tuhan. Kami ingin mengucap syukur kami kepadamu Tuhan. Atas apa Tuhan yang telah Kau berikan kepada kami. Kasih-Mu sungguh nyata Tuhan dalam kehidupan kami semua Tuhan. Sampai detik ini kami mau sujud Tuhan di altar-Mu. Yesus, terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik. Jesus, thank you Lord.
bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang Dia karya. Sujud di altarmu Tuhan. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Kau ubah hidup kami Tuhan. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat Dia Barui kami Hai, capek ya? Gak apa-apa, aku juga sama. Ada sebuah kehampaan dalam hatiku yang membuatku tidak semangat lagi dalam menjalani hidup. Entah itu karena masalah yang datang bertubi-tubi, atau karena keadaan yang tak mungkin berganti. Semakin hari rasanya semakin sulit untuk dijalani,
sampai rasanya tidak ada gunanya berjuang lagi. Aku bernafas, tetap menjalani hari sewajarnya. Tapi aku tahu, di kedalaman hatiku ada kekosongan yang membuatku jemu. I'm alive, but I'm not living. I can't live like this anymore. Please, help me out. Shalom teman-teman semua. Hari ini firman Tuhannya akan sedikit berbeda karena aku lebih pengen sharing sama kalian semua tentang kehidupan. Kita semua pasti pernah ngalamin yang namanya lagi jenuh, lagi yang namanya kok nggak semangat ya ngejalanin hidup ini ya. Kok kayaknya stuck ya, kok aku kayak rasanya nggak hidup gitu. I'm alive but I'm not living. Seperti yang tadi di video yang kita nonton. Maka dari itu hari ini aku mau share lebih ke pengalaman hidup, apa yang aku alamin dan kesaksian-kesaksian bagaimana sih Tuhan tuh bekerja dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan ngajarin kita sesuatu melalui sebuah situasi. Untuk yang namanya ngerasain yang namanya hidup gitu ya. Kita tahu bahwa kita tuh hidup gitu. Aku pakai contoh tumbuhan. Anggap aja ini bunga gitu ya. Sebuah tumbuhan. Bagaimana kita tahu bahwa tumbuhan ini tuh hidup? Jawabannya adalah saat tumbuhan ini bertumbuh. Saat dia dari bibit, terus tumbuhlah akar, tumbuh batang, tumbuh daun-daun, lalu dia berbunga. Nah itu baru kita tahu bahwa tumbuhan ini hidup. Seperti itu. Tapi kalau misalkan dia tidak bertumbuh, ternyata pasti tanam gitu ya. Kok enggak akarnya nggak tumbuh, batangnya juga enggak, tetap aja seperti itu. Berarti tumbuhan itu mati. Karena dia nggak bertumbuh gitu loh. Sama dalam kehidupan kita. Bagaimana cara kita tahu bahwa kita ini hidup saat kita bertumbuh, teman-teman? Bertumbuhnya dalam hal apa sih? Bertumbuh dalam kerohanianmu, imanmu sama Tuhan, bertumbuh dalam karaktermu, perilakumu, perkataanmu. Kalian bertumbuh. Semakin lama semakin baik lagi. Nah disitulah kita tahu bahwa kita itu hidup. Dan kita akan semangat dalam jalan hidup ini. Karena kita tahu tujuan kita hidup. Seperti itu. Nah, untuk kita bisa bertumbuh, itu ada dua kondisi. Ada dua kondisi yang bikin kita bisa bertumbuh gitu teman-teman. Yang pertama itu saat kita belajar dari orang lain atau kita belajar dari firman Tuhan. Jadi atau dari buku-buku rohani lah. Atau mungkin apapun lah. Kalian lihat kondisi kalian belajar dari kehidupan orang lain, kesalahan yang dia buat. Oh, ternyata enggak boleh begini ya, enggak boleh begitu ya. Oh, ternyata harus begini, harus begitu. Di situ kita mulai bertumbuh gitu ya. Kita juga baca firman Tuhan. Nah ini sumber kehidupan utama kita gitu ya, firman Tuhan. Dan saat kita baca firman Tuhan ini, itulah yang menjadi nutrisi kita untuk bertumbuh. Seperti itu. Saat kita jalanin firman Tuhan, nah kita mulai bertumbuh di situ. Atau mungkin juga dari nasihat-nasihat orang tua, nasihat-nasihat yang rohani, pengkhotbah dan sebagainya. Di situ kita mulai bertumbuh. Iman kita, perilaku kita, karakter kita dan sebagainya. Tapi yang kedua, ini gak enak teman-teman. Yang kedua ini kita akan bertumbuh saat kondisi gak enak. Tapi kita akan bertumbuh gitu ya. Jadi dua cara. Yang satu cara ini, cara yang dari luar gitu ya. Satu lagi dari keadaan yang kita jalanin. Dari kehidupan yang kita jalanin. Kadang-kadang kita harus ngalamin yang namanya gak enak teman-teman. Dan disitulah sebenarnya Tuhan mau kita bertumbuh. Bukan mau menghancurkan hidup kita, tapi dia mau kita bertumbuh. Nah puji Tuhan, aku dikasih kepercayaan untuk menjadi koordinator di JC Alam Sutra. Dan aku juga dipercayakan adik-adik rohani yang baik-baik. Aku bersyukur lah, aku miliki mereka gitu ya. Dan mereka juga mengajarkan banyak sama aku. Aku kira tadinya kalau misalkan aku jadi koordinator, berarti artinya aku harus mengayomi mereka gitu ya, kayak aku harus nasihatin apa segala macam. Tapi ternyata dari kehidupan mereka pun aku juga belajar banyak. Tuhan membukakan banyak hal, bahkan pengalaman-pengalaman baru buat aku secara pribadi melalui hidup mereka.
Salah satunya ini pengalaman yang gak akan pernah aku lupa, yaitu saat aku kenal anak JC ku ini, dan dia ternyata punya penyakit autoimun yang gak bisa disembuhin. Teman-teman pasti tahu namanya Amanda Ceris. Dia udah beberapa kali sharing, dan aku akan cerita dari sisi aku, apa yang aku alamin dan apa yang aku lakuin buat Amanda gitu ya. Jadi saat itu aku jadi koordinator, aku tuh pastinya setiap koordinator pengen banget ya bantu adik-adik rohaninya ya, anak-anak GC-nya ya. Tapi saat itu aku nggak bisa bantu itu, karena kalau misalkan dia kayak, aduh aku nggak bisa matematika nih Ci, mungkin aku masih bisa bantu. Ya coba sini lihat soalnya apa, aku coba cari jalan jawabannya segala macam. Tapi ternyata kan ini sebuah penyakit yang nggak bisa sembuh. Artinya yang bisa sembuhin cuman Tuhan kayak gitu. Artinya apa yang bisa aku lakuin? Yang bisa aku lakuin cuman doa. Jadi aku benar-benar doa setiap hari. Teman-teman, doa itu harus dipelajarin. Kita harus belajar yang namanya berdoa. Nggak cuman ngomong doang gitu ya, nggak cuman kayak doa itu ya doa makan, doa tidur ya cuma sekedar ngomong, enggak. Tapi doa itu kita harus belajar apa? Belajar konsisten dan belajar hidup sungguh-sungguh. Loh, kenapa? Urusannya apa hidup sungguh-sungguh dengan doa gitu ya. Nah dari pengalaman aku sama Amanda ini nih, aku berpegang pada satu ayat. Aku bacain aja ya. Dan ayat ini menjadi hidup saat aku jalanin. Ingat ya, ayat firman Tuhan itu akan hidup saat kalian jalanin itu di kehidupan kalian. Bukan di kehidupan orang lain, tapi di kehidupan kalian. Ayat itu adalah di Yakobus 5 ayat 16b. Dikatakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa orang yang benar. Jadi orang yang hidup dalam kebenaran, saat dia berdoa, itu besar kuasanya. Saat kalian hidup dalam kebenaran dan kalian berdoa, Tuhan, aku mau keluargaku dipulihkan dong Tuhan. Papa mama jangan berantem lagi, papa mama jangan cerai ya Tuhan. Tuhan kembalikan hubungan mereka jadi harmonis lagi. Saat kalian hidup dalam kebenaran dan kalian berdoa sama Tuhan, kuasa itu bekerja teman-teman. Dan kalian akan lihat mujizat Tuhan terjadi di keluargamu, di teman-temanmu, bahkan di hidupmu sendiri. Kondisimu yang rasanya gak bisa berubah lagi, kamu gak bisa, yang ngerasa kayak, aduh gak mungkin deh berubah. Tapi kalian akan lihat mujizat Tuhan dalam kondisimu itu, yang gak enak itu. Tapi kuncinya satu, doa orang yang benar. Doa orang yang hidup sungguh-sungguh sama Tuhan. Makanya saat aku doain Amanda ini setiap hari, benar-benar setiap hari teman-teman, kapanpun aku doa, aku pasti sebut nama dia. Aku minta Tuhan, tolong sembuhkan Amanda ya Tuhan. Tuhan berikan mujizatmu ya Tuhan. Sembuhkan Amanda dalam nama Tuhan Yesus. Dan baik itu juga di doa fajar, menara doa gitu ya. Pokoknya ada momen dimana aku berdoa, aku pasti sebut nama Amanda. Dan aku minta kesembuhan sama Tuhan. Dan aku juga bilang sama Tuhan, Tuhan aku janji aku akan hidup sungguh-sungguh. Kenapa? Supaya saat aku berdoa, itu kuasa itu nyata. Seperti itu, dan puji Tuhan. Dan akhirnya aku mendengar kabar sukacita itu, dimana aku dengar dari mulut anakku sendiri. Amanda bilang sama aku bahwa, Ci, aku udah sembuh. Dokter udah vonis aku sembuh dari autoimun. Aku udah cek ke Singapura dan aku dinyatakan sembuh. Itu mujizat teman-teman. Dan aku bersyukur banget sama Tuhan dengan aku menyaksikan perbuatan Tuhan atas adik-adik JC aku. Itu tandanya kuasa yang sama, mujizat yang sama juga akan bekerja atas kehidupan kamu. Tuhan bekerja untuk semua orang teman-teman. Jadi tetap percaya akan kuasanya, percaya akan mujizatnya. Dia juga pasti akan melakukan sesuatu untuk keadaanmu saat ini. Di Yohanes 19 ayat 7 dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jika kamu tinggal di dalam Tuhan dan firmanku, yaitu Alkitab atau firman Tuhan itu tinggal di dalam kamu, makanya ayo mulai dibaca lagi Alkitabnya. I encourage you all yang mulai meninggalkan, yang udah mulai bolong-bolong baca Alkitabnya atau udah gak baca sama sekali, come on, please buka lagi Alkitabmu, buka lagi, terserah mau di gadget, mau di buku, anywhere, yang penting itu firman Tuhan. Ayo mulai baca lagi,
mulai lakukan firman Tuhan, teman-teman. Dan saat kalian lakukan firman Tuhan, kalian hidup dalam kebenaran, doamu akan penuh dengan kuasa. Jadi aku belajar banyak dari pengalaman hidup adik rohani aku gitu ya. Pengalaman hidup Amanda sama Tuhan. Dari pengalaman hidup dia sama Tuhan itu mengajarkan banyak hal sama aku. Dan itu membuat aku juga jadi punya pengalaman sama Tuhan juga. Dimana aku belajar yang namanya cara berdoa. Aku belajar bagaimana kuasa doa itu bekerja. Aku jadi bertumbuh juga dalam iman. Dimana aku jadi percaya bahwa Tuhan itu nyata. Tuhan masih lakukan mujizat yang sama. 2000 tahun lalu dia masih lakukan yang sama sampai saat ini. Dan aku lihat itu. Aku lihat mujizat itu. Jadi aku juga bertumbuh gitu ya dari pengalaman hidup orang lain, tapi itu membuat aku bertumbuh dalam iman, aku bertumbuh dalam pengenalan aku sama Tuhan, pengenalan aku sama firman Tuhan, dan itu membuat aku jadi punya cara pandang bahwa firman Tuhan itu akan hidup saat kita jalanin. Tapi kalau misalkan aku cuman baca firman Tuhan, aku cuman tahu aja, cuman jadi pengetahuan aja, aku hafal ayat ini, aku hafal ayat itu, aku sering dengar ayat ini, aku sering dengar ayat itu, tapi kita gak pernah lakuin firman Tuhan, tentu saja kita gak akan pernah lihat kuasa firman itu nyata dalam kehidupan kita. Kita gak akan pernah lihat bagaimana Tuhan bekerja secara supranatural ke dalam kehidupan kita. Tapi saat kita mulai jalanin firman Tuhan, kita lakukan firman Tuhan, kita lakukan kebenaran itu, maka percayalah, kita akan punya pengalaman sama Tuhan. Kita akan lihat Tuhan adalah Allah yang menyediakan, Tuhan adalah Allah penyembuh. Tuhan, semua nama yang ada, yang Tuhan punya itu kita akan alami dan kita akan rasakan. Tapi kita harus jalanin firman Tuhan itu, teman-teman. Walaupun kadang-kadang ya kita suka terdesak ya dengan situasi dan kondisi kayak aku harus langgar firman Tuhan nih, aku langgar gak ya. Di saat itu, saat kalian memutuskan untuk lakukan firman Tuhan, disitulah kalian akan menang, disitu kalian akan bertumbuh. Kalian dikhianatin, kalian diputusin, kalian dikecewakan, mau apalagi kalian diomongin dari belakang, dijelek-jelekin, dihina, dituduh dan segala macamnya. Tapi saat kalian memutuskan untuk lakukan firman Tuhan, kalian ampunin, kalian doain, kalian apalagi kalian gak dendam, kalian gak benci, tapi kalian tetap mengasihi. Saat kalian lakukan firman Tuhan ini, tandanya kalian menang dan kalian bertumbuh dari karakter, dari iman, dari perilaku, perkataan, dan semuanya. Amin, teman-teman semua. Ayo mulai baca lagi Alkitabnya. Ini terakhir aku akan kasih 2 ayat favorit aku dan 2 ayat yang aku pegang sampai saat ini. Yang pertama itu ayat untuk masa depan kalian dan masa depan aku juga. Dikatakan Yeremia 29 ayat 11 seperti ini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan itu, rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Firman Tuhan yang sama di Yakobus itu, yang aku bilang bahwa firman itu hidup dan aku alamin benar-benar firman itu, adalah firman yang sama di Yeremia 29 ayat 11 ini. Artinya firman ini juga akan terjadi dalam hidupmu. Masalahnya, terkadang kita gak percaya saat kita dihadapin dengan masalah, kita dihadapin dengan kondisi yang kita gak suka, yang gak enak, yang bikin kita tuh kayak ngerasain yang namanya gak enak gitu. Tapi saat kita percaya akan firman Tuhan ini, akan masa depan kita pasti akan punya cara pandang yang berbeda dalam menghadapi masalah. Karena kita tahu bahwa ini janji Tuhan dan akan terjadi. Gak mungkin masalah yang kita terima, yang kita jalan ini akan menghancurkan kita. Masalah-masalah itu gak akan membunuh kita, teman-teman. Tapi masalah-masalahnya justru akan membantu kita untuk apa? Bertumbuh. Untuk ngalamin janji-janji Tuhan, ada proses yang harus kita alamin. Ada perubahan yang harus kita alamin. Ada perubahan karakter yang harus kita alamin. Ada perubahan sifat yang harus kita alamin. Ada perubahan perdalaman iman yang harus kita dalamin supaya kita bisa mencapai janji Tuhan. So, mulai saat ini lihatlah kondisimu, setiap permasalahanmu itu semua sebagai alat supaya kita bertumbuh,
Saat kita bisa melihat hal ini, kita pasti akan menang ngelewatin pergumulan, permasalahan, kondisi yang gak enak. Dan kita percaya, karena kita percaya Tuhan itu nyata, kita jalan sama Tuhan. Dan kita pasti juga akan percaya bahwa Dia akan tolong kita. Dia pasti akan tolong kita. Nah yang kedua, Yosua ayat 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Teman-teman semua, jangan pernah berhenti untuk baca Alkitabmu, baik umurmu sekarang di JC, mau masuk ke youth, mau masuk ke dewasa muda, apalagi ibadah raya, umas, apapun itu, tetap baca Alkitabmu sampai kapanpun. Umurmu sekarang 20, 30, 40, 50, 60 tahun, 70 atau sampai kita nanti ketemu sama-sama lagi sama Tuhan, tetap baca Alkitabmu teman-teman. Jangan pernah tinggalkan firman Tuhan. Itu pesan dari aku. Jadi karena firman Tuhan ini akan bantu kamu, yang akan ingatkan kamu, yang akan terus koreksi kamu, supaya semakin lama kita semakin bertumbuh. Kita tetap bertumbuh karena firman Tuhan, dan kita akan ngalamin yang namanya kehidupan. Hidup yang Tuhan berikan itu sama kita tuh, kita akan alamin itu. Tuhan ciptakan kita di muka bumi ini dengan tujuan, dengan sebuah tugas yang harus kita jalanin. Saat kita tahu ini, kita pasti akan bertumbuh dan kita akan ngalamin kehidupan yang luar biasa yang daripada Tuhan. Amin teman-teman semua. Yuk kita sama-sama berdoa yuk. Tuhan, terima kasih untuk hari ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu atas hidup kami, kebaikan-Mu, kasih-Mu ya Tuhan, anugerah-Mu ya atas hidup kami ya Tuhan. Tuhan, hamba-Mu percaya Tuhan, penyertaan-Mu sempurna ya Bapa. Engkau akan terus jaga setiap teman-temanku di tempat ini ya Tuhan, setiap JC dan Youth CK7 ya Tuhan. Tuhan lindungi mereka selalu ya Tuhan, sertai selalu Tuhan, berkati ya Bapa. Jauhkan mereka dari sakit penyakit ya Tuhan, berikan kesehatan yang sempurna Tuhan, khususnya dari COVID-19 ya Tuhan. Jauhkan mereka ya Tuhan. Berikan ya Tuhan imunitas yang terbaik daripada-Mu ya Bapa. Tuhan, hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan, biarlah yang sedang sedih Engkau berikan penghiburan Tuhan, yang sedang bimbang, sedang dalam keraguan, kekhawatiran Tuhan, Kau berikan jawaban doa ya Tuhan. Tuhan, Kau sertai mereka, jawab setiap doa mereka ya Tuhan. Yang sedang ada permasalahan, pergumulan Tuhan, Tuhan Kau berikan jalan keluar ya Tuhan Yesus. Tuhan, Kau berikan mujizat-Mu, kuasa-Mu nyata atas hidup mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih buat kami terus bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Jangan biarkan kami mati ya Tuhan. Biarkan kami bisa menjalani setiap tugas yang Kau berikan pada kami ya Tuhan. Kami tahu tujuan kami hidup di muka bumi ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Nah, hanya dalam nama-Mu kami berdoa bersama-sama, kita katakan amin. Happy Sunday teman-teman. God bless you and see you. Nih lagi dikasih bansos. Saya atas nama keluarga Bitobu mengucapkan terima kasih banyak untuk semua donatur yang telah menyumbang.